Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali pada pagi hari ini di acara New Spirit. Ya, saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan dan mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya ambilkan di dalam Yosua pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan cerita ini, saya sungguh, saudaraku, kagum akan karya Allah yang luar biasa. Ya, pada kesempatan itu, saudaraku, Yosua melepas 2 orang pengintai. Ya, tentunya ini mengintai, saudaraku, membutuhkan kecerdikan, membutuhkan, saudaraku, betul-betul ketelitian. Ya, nah, saudaraku, yang saya heran di sini adalah begini, 2 pengintai ini, saudaraku, masuk ke rumah seorang perempuan sundal. Ya, mengapa mereka tidak masuk mungkin ke tempat yang lain, ya, atau di rumah orang yang cukup mampu, atau mungkin masuk, saudaraku, ke ya seorang yang mungkin, saudaraku, dari keluarga yang baik-baik, ya. Tetapi, saudaraku, mereka pun mungkin tidak memilih, ya. Mereka pun mungkin masuk dan mereka tidak ketahui bahwa ini adalah rumah seorang perempuan sundal, ya. Nah, saudaraku, saya percaya di sini bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Ya, Allah itu memiliki anugerah kepada semua orang. Allah itu menghargai, saudaraku, siapapun, ya, yang Dia ciptakan, saudaraku, termasuk saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, namun pagi hari ini, saudaraku, saya tidak membahas akan hal itu. Yang saya bahas adalah, saudaraku, bahwa apa? Perempuan sundal ini, ya, ketika melihat, saudaraku, 2 pengintai ini yang tentunya itu adalah musuhnya, saudaraku. Perempuan sundal ini, saudaraku, ternyata apa? Mau bersahabat. Ya, ternyata menerima dengan sukacita, bahkan, saudaraku, perempuan ini melindungi mereka dari, ya, orang-orang sebangsanya yang mau menangkap 2 pengintai ini. Saya mau katakan apa, saudaraku? Ternyata perempuan ini dapat menangkap kesempatan dengan baik. Ya, karena di negeri itu sudah ada kabar, ya, bahwa bangsa Israel itu bangsa yang luar biasa disertai oleh Tuhan, ya, telah membelah laut Teberau dan mengalahkan raja-raja pada waktu itu, ya. Dan, saudaraku, berita ini menggemparkan, ya, karena apa? Karena bangsa Israel sebentar lagi akan menyerang kota Yeriko. Dan kesempatan ini, saudaraku, betul-betul ditangkap oleh Rahab. Ya, ditangkap oleh Rahab, sehingga, saudaraku, Rahab betul-betul, saudaraku, bersahabat dengan 2 pengintai ini. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala, saudaraku, problem-problem kita, ya, tantangan-tantangan kita ke depan ini di musim corona, saudaraku, yang masih panjang ini, yang sulit ditebak kapan selesainya ini, saudaraku, jangan pernah kita takut. Ya, saya mau berikan tips pada pagi hari ini. Tangkaplah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau Allah memberikan, saudaraku, kesempatan kepada Rahab, ya, seorang perempuan sundal yang mungkin sudah dibuang orang, yang mungkin, saudaraku, sudah tidak lagi dipedulikan oleh orang. Saudaraku, Allah juga memberikan, saudaraku, kesempatan kepada kita. Ya, saya percaya, saudaraku, ke depan kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan peluang-peluang kepada kita. Tuhan akan memberikan harapan-harapan yang luar biasa kepada kita. Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan emas kepada kita. Bagaimana respon saudara dan saya? Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu apa? Saya mau katakan, bukalah telingamu lebar-lebar hari-hari ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Ya, jangan malah kita menjauh. Jangan malah kita, saudaraku, panik, kita bingung, kok keadaan seperti ini. Jangan, saudaraku, jangan pernah panik. Tapi datanglah mendekat kepada Tuhan.
minta Tuhan bukakan mataku untuk aku melihat kesempatan yang daripada Engkau. Saya percaya Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti mendatangkan kesempatan itu. Dan apabila kesempatan itu kita tangkap, kesempatan itu saudaraku dapat membuat kita hidup berkemenangan. Di tengah kondisi COVID yang seperti ini, saudara tidak akan kalah, saudara tidak akan lemah, saudara tidak akan frustasi, tetapi kita akan tampil berkemenangan. Karena apa saudaraku? Allah yang menyertai kita, dan Allah yang menyertai kita itu Allah yang memberikan kesempatan-kesempatan emas kepada kita. Nah, saudaraku, ya, kemudian ayat yang ke-18, ya, ini saudaraku saya renungkan ayat ini berkata demikian. Sesungguhnya apabila kami, ya, dua orang pengintai ini mengatakan seperti itu. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu serta saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang, ya, yang saudaraku membunuhnya, tentunya itu menjadi tanggungan daripada mereka. Nah, saudaraku, ayat ini menunjukkan, ya, ada sebuah kepastian yang diberikan oleh dua pengintai ini, saudaraku. Kepastiannya apa? Yaitu benang kirmisi yang diikatkan pada jendela rumah daripada saudaraku Rahab ini. Ya, benang kirmisi itu, asal ada benang kirmisi itu yang diikatkan di dalam saudaraku rumah itu, maka mereka dijamin pasti selamat. Dan siapapun yang ada di dalam rumah itu pasti mereka akan selamat. Saudaraku, hal ini menggambarkan, ya, saya percaya ada janji yang pasti yang saudaraku harus kita pegang. Apa itu saudaraku? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang saudara pegang itu adalah janji yang pasti, yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari 24 jam. Dan setiap saat kita dapat buka, setiap saat saudaraku itu dapat kita pelajari, kita ingat. Di situ ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Dan itu merupakan kepastian bagi kita. Ya, oleh karena itu saudaraku, saya berharap, ya, seperti Rahab mengikatkan benang kirmisi itu di rumahnya, begitu juga ikatkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap rumah tangga kita, di dalam hati dan pikiran dan jiwa kita. Karena apa? Itu adalah jaminannya, saudara-saudaraku. Itu adalah jaminannya. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, keadaan apapun, saudaraku, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita melakukannya, ada janji kemenangan yang Allah berikan. Nah, saudaraku, saya bacakan satu ayat di dalam Mazmur, ya, pasal 119 ayat 17 sampai ayat 20 mengatakan demikian. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Pemazmur tahu rahasianya. Kalau matanya tersingkap tentang kebenaran firman Tuhan, maka saudaraku, dia akan mengalami keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan ada keajaiban, di dalam firman Tuhan ada janji kemenangan, di dalam firman Tuhan ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Itulah yang harus kita ikatkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita ikatkan dan itu saudaraku masuk dalam kehidupan kita, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya Rahab mengalami kemenangan. Akhirnya dia diselamatkan dan saudara pun akan juga mengalami kemenangan. Biarlah pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran ini dan jangan pernah saudara takut di hari-hari ke depan. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.
Engkau menolong Rahab, Engkau menolong kami Tuhan. Rahab yang sudah dibuang orang, Rahab yang sudah tidak dipandang oleh mungkin masyarakat sekitarnya. Tetapi Rahab telah Kau sertai, telah Kau berkati, telah Kau berikan kesempatan. Tuhan, sama dengan kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau menyayangi kami, Engkau menyertai kami. Dan biarlah Tuhan kami selalu bersandar kepada Engkau dan mengikatkan tali kirmisi, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan tampil sebagai seorang pemenang, kami diselamatkan dan kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu karena keselamatan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap rumah tangga yang ada, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami terus hidup dekat dengan Engkau, melekat dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini dan sepekan ini kita mau saudaraku terus hidup dekat dengan Tuhan dan alamilah kemenangan daripada Tuhan. Sampai ketemu kembali di New Spirit selanjutnya. Tuhan memberkati.